Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, saya Firza Aiza dari Universitas Madinah Belajar Ali Haji, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya ingin mewawancara Ibu mengenai studi kasus dan bagaimana solusi tentang pembelajaran di dalam kelas. Menurut Ibu, seberapa pentingkah pemahaman metodologi penelitian, terutama pada pembelajaran bahasa Indonesia bagi seorang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran? Kualitasnya sangat penting, pasti penting gitu. Kenapa lagi bagi seorang guru, tentunya hal itu sangat mempengaruhi atau sangat membantu dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran yang ada di sekolah misalnya, terutama bagi guru dalam menyampaikan materi pembelajaran, kemudian memfasilitasi peserta didik selama proses pembelajaran, dan juga harapannya supaya tujuan pembelajaran itu tepat dan sesuai dengan yang sudah ditentukan. Ibu, selanjutnya, apa saja permasalahan utama yang sering Ibu hadapi di dalam kelas selama proses pembelajaran? Permasalahan utama, terutama di sekolah kami di SMP 4 itu adalah manajemen kelas, karena siswanya banyak kan, jadi kelas 9 aja sih yang agak longgar karena mereka cuma 35-an atau 38 lah yang banyak. Nah, sedangkan di kelas 7 dan kelas 8 itu kita overload, jadi sekitar 48 paling banyak ya. Jadi dari 45 sampai 48 orang dengan kondisi kelas yang sempit, jadi otomatis sangat bisa mengganggu motivasi belajar, dan juga lingkungan sosial mereka juga mempengaruhi itu. Jadi kalau untuk yang lebih banyak ini ya kendalanya itu di manajemen kelas, karena kalau sudah dimepet seperti itu, kita mau mengubah posisi duduknya juga susah kan, jadi otomatis kayak gitu aja terus atau enggak paling tidak kita bawa keluar atau gimana, itu aja solusinya. Kalau untuk kelompok kayaknya nggak bisa di dalam kelas karena full. Nah, Ibu, selanjutnya, metode apa yang Ibu gunakan ketika mengajar, terlebih jika ada permasalahan di dalam kelas? Kalau metode pembelajarannya biasanya digunakan itu metode sendiri, diskusi, atau experiential learning, atau yang paling sering digunakan yaitu PBL atau PJBL yang paling sering digunakan. Seberapa efektifkah metode yang Ibu gunakan tersebut? Ya, bisa dikatakan lumayan efektif karena kita sudah mengikuti kegiatan pembelajaran dari awal sampai akhir, artinya bisa ya gitu. Apakah Ibu pernah menggunakan metode atau pendekatan baru dalam mengatasi masalah tersebut? Kalau metode baru belum ya, jadi itu kan masih ada kesusahan, jadi masih menggunakan yang paling sering yang kayak dibilang tadi gitu, itu IBL atau PJBL yang paling lebih efektif lah menurut saya. Bagaimana jika ada perbedaan tingkat pemahaman antara murid satu dengan murid lainnya? Namanya siswa ya, apalagi sebanyak itu, pasti satu dan lain antara siswa satu dan siswa lainnya itu pasti memiliki kemampuan kognitifnya masing-masing, gitu kan, pasti mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Jadi itulah tantangan kita sebagai guru, bagaimana kita mengalokasikan mereka untuk kita tahu apa yang harus kita lakukan gitu. Nah, kalau saya biasanya menggunakan beberapa teks yang berbeda, jadi jatuhnya kayak pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi dari awal masuk kelas itu atau awal pembelajaran atau awal semester lah gitu, untuk kita mengetahui seberapa jauh kemampuannya, kita melakukan asesmen diagnostik awal. Nah, jadi itu kita bisa memetakan bagaimana dia bisa menguasai materi yang kita pelajari. Jadi dari situ kita bisa mengkategorikan, kalau saya mengkategorikan menjadi tiga, yaitu mahir, sedang, atau
eh, mahir, sedang, atau rendah gitu. Jadi dikelompokkan ini, jadi gampang kita untuk bukan berarti kita membeda-bedakan. Jadi kita tidak memberitahukan mereka oh ini si A kelompok rendah, tinggi, sedang, itu tidak, cuma kita aja yang tahu. Bagaimana cara ibu melakukan umpan balik kepada murid agar mereka dapat meningkatkan hasil belajar? Kalau umpan balik tuh biasanya sebenarnya kita bilang oh iya ini bagus, kamu pintar, kamu rajin segala macam. Tapi kalau saya lebih biasanya ketika bertanya atau sedang mengumpulkan tugas langsung dicek di tempat kalau masih punya waktu. Dan untuk memberikan umpan balik yaitu saya menyebutkan langsung, misalnya saya bilang gambar dan pemilihan dalam pembuatan iklan yang kamu lakukan itu sudah sangat bagus. Nah tapi kedepannya ibu berharap untuk pemilihan kosakatanya jauh lebih ditingkatkan lagi, misalnya biar lebih perfect, biar lebih oke, biar lebih keren lah gitu bahasanya. Jadi dia tahu oh tidak hanya sekadar dipuji tapi dia ada dapat apa ya namanya kayak saran gitulah gitu kan. Tidak hanya oke bagus aja tapi dia nggak tahu bagusnya itu di mana, terus mungkin ada dia bisa dapatkan lebih bagus dari kata bagus gitu. Selanjutnya Bu, apakah ada dukungan atau peran teknologi dalam proses pembelajaran? Ya, teknologi Infokus kali ya. Jadi setiap kelas itu kami memang ada Infokus, tapi ada beberapa kalau kelas 7 dari 71 sampai 79 kita ada 9 kelas. Dari 71 sampai 79 itu kami sudah otomatis kepasang tuh Infokusnya di kelas, sedangkan untuk kelas atas 8 dan 9 itu kita masih disediakan di dalam. Jadi ketika mau pakai baru dibawa. Ibu yang terakhir, bagaimana saran Ibu untuk saya mengenai metode dan cara efektif untuk diterapkan dalam mengatasi permasalahan yang ada di sekolah, terutama di kelas saat pembelajaran berlangsung? Menurut saya pembelajaran diferensiasi sih, karena tadi kan kita bilang kan, kita bilang lah ya, setiap anak itu mempunyai kebutuhan atau mempunyai karakternya masing-masing atau kayak intelijensinya masing-masing gitu. Jadi tidak bisa kita menggunakan satu cara untuk mengajar semua siswa. Jadi misalnya mungkin yang tersampaikan pada materi itu hanya anak-anak yang IQ-nya tinggi bisa, sedangkan yang rendah itu dia masih terbata-bata misalnya gitu. Bisa jadi kita lebih mengarahkan ke proses pembelajarannya aja. Misalnya kalau di anak yang mahir bisa agak teksnya berbeda, entah teksnya lebih sesuai dengan kemampuannya lah. Kemudian yang rendah mungkin bisa teks singkat atau apa gitu. Kemudian yang rendah itu bisa bisa kamu di pilihan gender itu lebih gampang untuk siswa yang IQ-nya bukan kita bilang dia agak kurang lagi. Baik Bu, terima kasih Bu.